benar ya, tabungan dari Taiwan udah habis ya Mbak. Yang memang benar udah habis dari dulu ya. Dari saya pulang Indonesia dari tahun 2022 ya, saya itu udah habis semuanya ya. Nggak punya tabungan sama sekali ya. Tabungan karena saya kan masih membantu orang tua saya untuk ini itu pokoknya tetap nggak bisa saya ceritakan sama kalian. Bukan suami saya itu nggak nyukupin, kan seperti yang saya sudah bilang, suami saya punya uang. Bahkan waktu pertama kali kita itu menikah ya, kita nggak kerja ya, berapa berarti ya, sekitaran 3 bulan 4 bulan itu aja pakai uang tabungan suami saya untuk bertahan hidup di rumah ini ya. Jual rumah ya, yang pertama tadi untuk bantu orang tua. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiyarti 024. Selamat malam semuanya, apa kabar? Hari ini ya seperti biasa guys ya, aktivitasnya di dapur ya, di dapur kesayangan saya sama suami. Ini ya, seperti yang saya udah janjikan sama kalian ya, kemarin itu kan saya mau bahas kenapa saya jual rumah ya. Nanti dulu ya guys ya, saya itu mau masak dulu ya. Soalnya suami saya udah lapar ya. Saya itu hari ini masaknya simple aja guys ya. Soalnya dari tadi pagi saya itu nggak masak, cuma masak nasi doang ya. Tadi saya sama suami itu pergi mancing ya. Alhamdulillah hasilnya itu lumayan banyak. Kayaknya ada 2 kilo lebih ya guys ya, ikan cutting ya. Itu aja belum saya obatin. Ini selepas masak suami makan, selepas itu saya obatin ikan ya. Ini saya goreng itu, goreng apa namanya, goreng tahu ya. No, sisaan tadi pagi ya. Untuk apa namanya ya, mancing ikannya itu kan tadi ya pakainya pakai tepung ya, tepung ini ya yang saya goreng tahu ya. Makanya ada sisaan sedikit, terus saya goreng kasih ke suami. Saya itu nanti mau makan ini aja guys, kembang kol sama toge ya, direbus wae. Udah nggak makan nasi lagi, nggak kepengen ya. Nggak makan nasi aja, kalian lihat sendiri tuh badan saya ya. Oh, banyak yang komen, Mbak kok sekarang tambah jelek, tambah gendut, bla 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 bla. Saya aja juga kaget ya. Kenapa saya pas pulang Indonesia terus lepas menikah itu tuh kan badan saya bener-bener guys tuh ya, semuanya tuh daging ya, tidak ada tersisa. Padahal dulu BB saya itu cuma 49, sekarang nyampe 65, 68, bahkan 70 guys. Masya Allah, mau bener-bener ya. Ini ya kembang kolnya udah mateng ya. Saya itu mau cepetan ya ini masaknya, soalnya saya belum ngobatin ikan. Habis ini kan suami makan dulu, nanti saya makannya lah ya. Soalnya banyak banget kerjaan hari ini. Bener-bener. Juga nanti saya mau ngobrol sama kalian ya, kenapa rumah saya itu dijual. Ini beneran guys, nggak bohongan ya. Memang itu rencana saya itu mau jual rumah. Bukan karena apa-apa ya. Bukan saya itu butuh banget uang, enggak ya. Kalau ibaratnya itu sih alhamdulillah kita punya tabungan ya, walaupun nggak banyak ya. Ini rebusan toge sama kembang kol saya rebus ini ya. Nyak dulu banteran guys, mau suami tadi kelaparan. Soalnya kan kita pergi mancing itu nggak makan, cuma sarapan itu apa namanya ya, oyek. Nggak tahu oyek bahasa Indonesianya apa ya, tetap oyek kayaknya ya guys ya. Jadi saya itu mau cepetan ya. Ditutup, kalau nggak ditutup ya kadang ada cicak ya. Saya aja tuh kaget ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Itu foto saya tuh ya waktu di Taiwan ya. Ini saya dengan pose tubuh yang kayak gini, saya aja tuh kaget lihat kaca.
Dulu saya kayak gini kok sekarang kayak gini, masya Allah. Ya bener-bener jelek banget saya ya, udah jelek, hitam, gendut lagi, hidup lagi ya guys. Ini kayaknya tinggal sedikit, buat besok aja ya. Soalnya saya nggak makan gorengan guys ya. Gorengannya itu nanti buat suami aja ya. Suami kan suka banget sama goreng ini ya, goreng tahu. Nah ini untuk mie-nya udah matang, jangan terlalu banyak, nanti lembek. Suami itu sukanya kayak gini bikinnya ya guys. No, kalau udah matang kayak gini terus nanti ditumis itunya, bumbunya. Pakai yang ini aja lah ya, sekalian. Oh ya, saya ada sisaan putih telur ya, karena kan kemarin itu saya bikin nastar ya, jadi ada putih telur, saya nggak dipakai. Oh, masukin aja. Oke. Kayak kurang minyak ya guys. Saya ambil minyak ini aja lah ya. Telurnya udah agak matang ya. Terus di sini saya masukkan ini minyak ya tuh. Kalau api ini tuh nggak terlalu itu ya, nggak terlalu gede apinya, jadi pindah aja ke sini. Ya. Tambahkan sedikit air. Oh. Saya cepet banget masaknya, soalnya saya takut suami itu lapar ya. Bumbunya masukin ya guys. Cabenya nggak tertaruh ya, soalnya kan tadi udah tertaruh cabai, jadi nggak tertaruh cabai. Masukin bumbu ini juga. Suami itu nggak suka terlalu banyak itu apa namanya air ya, kayak gini. Aku orang jaluk gak di tangan sih saya. Orang punya mah gak kok dibaik panas ya. Kita mati. Ya kalau jadi nenek sendiri ya kena. Nah, asupan suami tuh kayak gini tuh. No ya. Kayak gini guys. Kurang.
alhamdulillah guys ya, udah selesai masak. Simple banget masaknya ya, soalnya kan saya ada kerjaan ya. Alhamdulillah tuh dapat banyak banget ikannya. Ini kalau di Cilacap itu namanya ikan kating ya. Nggak tahu kalau di daerah kalian itu namanya apa. Ini saya suka banget sama ikan ini. Dan ini juga pertama kali saya itu mau ngobatin ikan ini ya. Soalnya dari kemarin-kemarin dapat itu suami yang ngobatin. Saya takut banget mau kena patil ya guys ya, tuh. Ya, harus pakai ini mungkin ya. Saya takut banget tuh. Ini dapatnya banyak, alhamdulillah. Nanti mau dibagi 2 ya, buat mama saya sama buat mertua saya. Kayaknya guys, mertua saya ya. Ini mungkin karena udah mati ya, udah mati kayaknya udah kepenak, tapi yang masih hidup itu yang soalnya ini kan patilnya ada 3 tuh. Ya, saya pertama kali pokoknya ini guys. Aduh, takut saya ya. Ya, udah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini gimana saya ya? Karena ini udah dicuci, takut mau kena amis ya. Sini aja dulu. Mungkin seperti ini kali ya, geser ke sini sambil duduk biar nggak capek. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ini. Mungkin taruh sini ya kepalanya ya. Ini kan kepalanya nggak dirah. Taruh sini. Jadi ini sambil saya ngobatin ya, ngobatin ikan, saya juga mau sesuai dengan janji saya tadi ya, saya itu mau cerita sama kalian kenapa rumah saya itu dijual ya. Ini saya cerita ya, bukan saya itu ngada-ngada rumahnya dijual atau enggak, memang mau dijual guys. Ini kira pasar pesone ya, soalnya banyak komentar kalian, Mbak sayang rumahnya itu kan hasil dari kerja jadi TKI kok, jadi TKW kok dijual, kan sayang Mbak, itu buat kenang-kenangan ini dan itu. Terus sampai juga ada yang bilang, Mbak, aduh saya capek banget Mbak, capek nanggepin komentar kalian ya guys, tapi nggak apa-apa ya, terserah kalian aja ya guys ya. Kalian itu mau komen apa aja bebas, sesuai dengan yang dipikirkan kalian aja. Au, kena darah guys, aduh kepatil. Ya bebas, kalian itu mau komen apa aja itu bebas, nggak masalah bagi saya ya guys ya. Saya nggak ambil hati ya. Memang rumah itu dijual bukan berarti saya itu butuh banget uang, atau mungkin saya semenjak menikah itu melarat atau dapat suami yang melarat, rasanya yang enggak ya guys ya. Nauzubillah ya, bukan itu ya guys. Bis mama Pak. Kayak bisik kan. Kok lati-lati lagi ya. Gila banget patil ya. Nyawa kalau itu aromatik ya. Iya kalau ada yang mungkin ya. Oh ya. Aja gue pindah. Apa sih? Diwalik gimana ya? Nah, iya apa enak. Apa sih sing gede bae? Ini coba kali. Coba nak. Apa? Neng mau pasok gede ke panjang? Saya kan dorong patile ke iris di gede kan. Oh, kayak gue. Iya. Masih. Orang pasal apa? Pasal lagi so. Bikin box. Iya. Ini saya pertama kali guys ya ngobatin ikan ya. Saya tuh masak bisa, ngapa-ngapa bisa, tapi itu ngobatin ikan jenis apapun saya itu nggak bisa guys.
Makanya suami terus yang ngobatin. Ini katanya coba kamu sekali-kali ngobatin ikan, kata suami gitu ya wis. Ini saya coba ya. Dan sebenarnya bisa, cuma lunyu takut ya. Tadi aja udah kepatin ya 1 ya. Jangan sampai 2 kali. Kayak gini mau ya bener ya? Ya wis. Wis kan mau apa? Pinter lah, weh. Kalau kali aja gampang, kali dasar. Gak mau lunyu, orang gampang lunyu. Pokoknya bagian sing urip kowe ya. Soalnya urip medini layu-layu. Macam-mana itu. Golek lah jadi kayak gue orang resik. Aja melek aja iki keperang aja. Lunyu banget ya. Aneh banget ya. Mancingnya seneng, kok ngobatnya udah seneng ya. Aja orang sih dari Habis mana? ya orang lo rasa tuh. Yang kok lah kasih kali kok. Oke guys, alhamdulillah suami saya udah pergi. Tadi tak suruh pergi ya. Soalnya kalau diliatin ya, saya itu malah gugup ya. Makanya udah kamu ke sana aja lah. Ini aku bisa beresin ya. Soalnya kan suami takut kalau saya itu nanti kena durinya ya. Oh, tadi aja udah kena duri 1, nggak mempan sama saya. Saya kepengen mencoba. Biasanya suami terus ya. Kan udah dapat banyak, alhamdulillah. No, cuma ini kayak ikan lele ya. Ikan lele itu kan lunyu juga. Ini juga licin ya guys ya tuh. Ya, dibuang odole ya. Soalnya kan mama saya sama suami itu nggak suka kalau ada odole, jadi dibuang odolnya ya. Suami itu lunyuk banget sih, yang bikin lama itu karena licin ya. Sambil duduk kenapa sih? Jadi suami bilang jangan duduk ya, jadi kepenak gitu kan. Nah duduk ya juga kepenak lah, cuma kan ya berdiri aja capek ya. Wah ini ada yang gede banget tuh. Saya tadi dapat yang gede banget 1, cuma 1 doang, lainnya ya agak tanggung-tanggung tuh. Gede banget ya. No, dagingnya gamol banget kayak saya gamol. Oke, sambil saya itu ngobatin ikan ya, saya lanjut cerita sama kalian ya. Jadi kenapa rumah saya itu dijual? Dikarenakan saya itu mau bantu orang tua saya ya. Memang itu yang pertama ya, mau bantu orang tua, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, bukan saya itu nggak punya uang, saya ada tabungan walaupun sedikit ya, bukan tabungan saya sih, tabungan kalau yang di Taiwan itu udah habis guys ya. Pas waktu saya pulang itu udah habis memang ya. Saya tuh nggak punya tabungan waktu saya pulang dari Taiwan, saya nggak punya tabungan sama sekali, 1% pun enggak ada ya. Saya itu pulang dari Taiwan itu bawa uang berapa ya? Mungkin sekitaran 40 jutaan ya, atau mungkin lebih lah ya. Terus ya untuk biaya pernikahan ya, itu aja biaya pernikahan saya itu sama suami sendiri guys, jadi nggak membebani keluarga. Mama saya enggak 1% pun ya guys ya, itu biaya pernikahan semua saya dan suami. Suami saya itu nyumbang 30-an ya, buat dekor sama buat itulah ya, tetek mengek ya. Suami saya nyumbang 30 jutaan ya. Saya itu semuanya itu saya pribadi semuanya ya guys ya. Uang orang tua enggak sama sekali, 1% pun tuh enggak ya. Memang ya saya pribadi uangnya. Jadi ya memang benar ya, tabungan dari Taiwan udah habis ya mbak ya. Memang benar udah habis dari dulu ya, dari saya pulang Indonesia dari tahun 2022 ya. Saya itu udah habis semuanya ya, nggak punya tabungan sama sekali ya.
memang ya nggak punya tabungan sama sekali. Ini saya jujur sama kalian ya. Soalnya apa? Gini loh, ibaratnya saya itu kan anak kedua dari 4 bersaudara, sedangkan kakak saya udah menikah ya. Terus ya otomatis yang jadi tanggung jawab semuanya itu adalah saya pribadi ya. Makanya saya itu nggak punya tabungan. Dulu waktu kerja di Singapura ya, saya itu loh ya kelar gila kalau ngobrol orang apa lah ya, nyambi ada saya tuh nggak ngapa-ngapain ya. Waktu di Singapura kerja itu hampir 5 tahun ya untuk berobat bapak saya. Waktu bapak saya sakit ya sampai berapa tahun itu baru sembuh. Obatnya aja ya itu memakan sekitaran ya 1 minggunya itu 1 juta guys ya, atau kurang lebihnya segitu ya. Terus itu selama beberapa tahun bapak saya udah sembuh alhamdulillah. Terus saya memperbaiki rumah orang tua itu habis berapa puluh juta ya. Itu nggak masalah bagi saya karena saya kepengen berbakti sama orang tua. Dari saya kerja ke Singapura memang saya nggak punya tabungan sama sekali. Terus saya berangkatlah ke Taiwan ya. Dan di Taiwan saya alhamdulillah ya saya bisa punya rumah ya sendiri, punya karangan sendiri, itu udah alhamdulillah ya, udah bersyukur banget ya. Terus saya nggak punya tabungan karena saya kan masih membantu orang tua saya untuk ini itu pokoknya tetek banget, nggak bisa saya ceritakan sama kalian ya. Makanya kalau ada yang bilang cuma TKW, cuma Mbak Wiwi aja yang nggak punya tabungan, yang nggak punya apa-apa sampai jual rumah, kalian itu nggak tahu ya beban yang saya rasakan selama ini. Jadi cerita ya, nggak pernah tahu ya, bukan suami saya itu nggak nyukupin kan, seperti yang saya sudah bilang suami saya punya uang. Bahkan waktu pertama kali kita itu menikah ya, kita nggak kerja ya, berapa berarti ya, sekitaran 3 bulan 4 bulan itu aja pakai uang tabungan suami saya untuk bertahan hidup di rumah ini ya. Itu ya, bukan berarti suami saya itu orang yang nggak punya, justru malah saya yang nggak punya ya. Suami saya itu alhamdulillah kecukupan, orang tuanya aja kalau misal saya ke sana ya, itu aja sering banget dikasih uang, sering banget ibaratnya dikasih barang-barang pokoknya kayak beras, tetek mengek lah ya. Enggak saya sebutkan sama kalian ya. Itu bener-bener guys, bukan saya bela ya, saya bela suami enggak, memang itu kenyataannya guys. Saya itu jual rumah ya, yang pertama tadi untuk bantu orang tua. Terus yang keduanya ya, saya itu enggak betah di sini ya. Bukan berarti masalah lingkungan, enggak, lingkungannya baik-baik ya, alhamdulillah. Cuma saya di sini kayak satu orang guys, semua sama suami ya. Saya jualan capek banget gitu ya. Yang namanya kerja sih memang capek ya, nggak ada yang nggak capek gitu kan. Cuma kan mungkin di sini saya itu terlalu banyak mikir. Oh ya, besok mau jualan di mana? Jualan di sini, jualan di situ itu ya. Kayak ibaratnya hari-hari itu jualan dan jualan capek ya guys ya. Sebenarnya suami udah bilang, oke, saya merantau aja ya, saya kerja di proyek, tapi sama saya enggak boleh karena kan memang kita belum punya keturunan guys ya. Makanya suami berani tinggal di sini ya, karena itu memang bukan masalah saya nikah sama suami jadi melarat, bukan, memang kayak gitu ya. Terus aduh tunggu di sini. Bukan masalah itu juga saya punya suami melarat, enggak ya. Kita itu berjuang sama-sama ya, dari kita nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa dari hasil jualan guys, alhamdulillah ya. Bukan sombong ya guys ya, bukan sombong ya, apa sih, tapi memang itu kenyataannya ya guys. Yang sayang ya enggak, yang nggak sayang juga, tapi ya sayang juga, tapi ya mau gimana lagi, orang saya nggak betah di sini ya kan. Daripada saya di sini banyak pikiran saya. Soalnya kan kalau saya pindah ke rumah orang tua saya ya memang sih ya, kalian itu komen itu kan benar, nggak selamanya kita hidup ya di rumah orang tua maupun di mertua itu indah gitu ya. Tapi ya kita berpikir positif aja ke depannya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan positif itu terjadi ya. Jadi jangan berpikir negatif ya. Memang sih mungkin ada banyak mertua atau orang tua yang seperti itu, tapi untuk saya pribadi insya Allah ya, saya udah tahu ya,
udah tahu tentang keluarga suami itu seperti apa gitu kan. Juga nanti kalau misal mau bikin rumah lagi, insya Allah kalau ada rezeki ya, rezekinya ini jual rumah ini untuk usaha dulu ya, untuk ubengan dulu ya, barulah nanti bikin rumah lagi insya Allah ya. Jikalau Allah mengizinkan saya untuk bikin rumah lagi, kalau misal Allah tidak mengizinkan saya untuk bikin rumah lagi, ya wis nggak apa-apa gitu kan ya. Mudah-mudahan ya, karena kan saya tahu gitu kan kondisi mertua saya seperti apa gitu kan, sifat mertua saya seperti apa, saya itu udah tahu ya. Jadi kalau misal saya sama suami tinggal di sana aja juga nggak apa-apa ya. Soalnya kan mertua saya itu tinggalnya cuma 2 orang juga ya, cuma bapak mertua sama ibu mertua ya. Adik ipar saya itu kan ikut suami ya, jadi memang di sana cuma 2 orang aja. Makanya kata suami, ya wis nggak apa-apa tinggal di sana aja. Sebenarnya suami juga, ya wis terserah kamu mau jual ya, itu kan hak kamu gitu kan. Ya sebenarnya bukan hak aku juga ngejual rumah, kita kan udah berumah tangga, jadi apa-apa aku harus ngomong sama kamu dulu kayak gitu kan. Ya namanya walaupun ini rumahnya itu saya bikin 100% atau mungkin dari nggak 100% juga kali ya, 99% ya, itu saya pribadi, uang saya pribadi ya. Ya yang namanya kita udah rumah tangga ya harus rasan dulu sama suami gimana baiknya kayak gitu ya. Jadi kalian mau komen aja, komen apa aja itu terserah kalian, nggak apa-apa ya. Yang dipikirkan kalian mau komen apa aja nggak masalah ya. Saya tuh nggak pernah marah sama kalian ya, justru buat masukan saya pribadi ya kayak gitu. Mas, oke. Kan nenek kesel lu. Masih kalau belum Kesel lu. Naruh boy kenang maning. yang baik gue nah iya. Adriwe. Ya wis, nggak usah. Beri sih. Mas, Mas. Mau kasih baik gue. Lanjut Mas, lo kesel deh. Sini pemadan Ya, alhamdulillah ngerayu suami. Iya. Kodesit. Alhamdulillah nganu suami ya. Suami mau ini gak apa-apa kena ini ya, gak apa-apa. Tuh banget ini tanya ya guys. Akhirnya suami saya yang ngobatin ikannya. Capek guys nih, udah 2 kali atau 3 kali itu kena patile ya. Kok ada sih ngumbang kok. Ya dikumbang di sini sekalinya kena rokat. Kasih sayang. Ini barang lo dari sana ini Cemplung mana dong benar. Ya jagungan banyak dan pikir di sini udah kok. Makasih ya. Ya. Makasih. Ya. Kan gimana kayak benda? Ada mam ya. Jatuh. Nggak kotor ya guys ya, bersih tuh. Jatuh belum 5 menit nggak apa-apa. Oke guys, jadi alhamdulillah ya. Yang ngerjain ya sisanya suami. Tadi saya tuh cuma berapa biji aja, berapa ikan gitu kan. Karena kan memang saya itu nggak pernah ngobatin ikan ya. Entah itu saya beli di pasar ya, ataupun suami hasil mancing, pasti suami terus ya yang ngobatin, saya nggak pernah ya. Ini ya tadi aja saya coba ngobatin, nggak bisa. Kepadil-padil terus nih ya, sampai keluar darah tadi kan ya, kalian lihat sendiri. Dan ini ya kata suami, karena suami saya itu yang mau ngobatin, jadi saya disuruh untuk makan. Kimino dintengna ya.
Tadinya itu saya nggak mau makan mie, malah jadinya saya kepengen lah. Tuh, disisain sama suami. Ya wis lah, saya makan. Mari makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak orang ini ya. Kayak ndoke no sisaan wingi gawe kae, gawe apa ya? Roti. Jadi emang dikuam, jadi putih telur kan. Bismillah. Nikmat. Udah kenyang banget ini, buat nanti malam aja ya. Habisin ini aja. Berat banget ya. Alhamdulillah. Wih. Rampung ya. Pinternya Mas ya ampun. Bocor-bocor. Apa bahasa babi saya ya? Pinter Ngeri ya. Cepet banget kok. Nyata ya kayaknya ya. Dan 6 jam ya. Jadi oke guys, cukup sekian aja video dari saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Mau cuci baju, bajunya banyak tuh. Ya banyak banget itu bajunya. Jadi mau tak cuci ya.